UYR. Ketemu lagi bersama saya Eka Dan aku Anggiska di acara Gosip, ngobrol asik di UYR Sip. Nah, kali ini di acara Gosip kita kedatangan bintang tamu yang spesial nih. Siapa nih Kak yang spesial? Ya, beliau ini adalah Warek 3 dari Universitas JPPI Rembang. Wah, siapa nih? Iya, marilah kita sambut Bapak Muhammad Tahwin SE MSI. Beri tepuk tangan. Halo Pak Tahwin. Halo, assalamualaikum. Bisa disapa dulu Pak, dulur-dulur UYR nih. Halo, dulur UYR, assalamualaikum. Ya, gimana Pak kabarnya Pak Tahwin? Alhamdulillah baik, selalu bahagia, gembira bersama teman-teman mahasiswa UYR ya, gitu ya. Semoga Ya. dulur-dulur UYR bisanya juga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Nah, nih Pak Tahwin bisa perkenalan dulu nih mengenai biodatanya Pak Tahwin, mulai dari latar belakang pendidikannya bisa diperkenalkan dulu kepada dulur-dulur UYR nih Pak. Ya, jadi kalau asli saya memang tidak asli Rembang ya. Jadi aslinya itu dari Kabupaten Semarang. Terus SD itu saya di desa, di pelosok gitu ya. Jadi SD ada di Salatiga, kemudian SMP di SMP 3. Kalau SMA-nya saya di SMA Kristen Salatiga. Kemudian S1 saya ambil di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan S2-nya di Undip. Itu sekilas tentang latar belakang pendidikan. Ya. Kalau konsentrasinya saya ada di ekonomi pembangunan, ISP ya, gitu ya. Ya. Nah, baik. Lanjut saja nih Kak Anggis. Ya, Bapak mungkin karena ini kan UYR sudah diakuisisi oleh BINA ya Pak, dari langsung oleh BINA. Apakah ini dari akreditasinya itu ada perbedaan dalam tanda kutip itu pembelajarannya, ataukah masih tetap sama seperti yang dulu? Oke, kalau kemudian ini ya karena kita sudah bergabung di BINA Group ya. Kalau kemudian terkait dengan proses pembelajaran dan lain sebagainya, perubahan terjadi ya, tapi bukan berarti terus frontal dan enggak, tetapi justru ada peningkatan kan gitu. Kita mulai dulu dari fasilitas, sarana dan prasarananya, kemudian kualitasnya kan sudah mulai kita tingkatkan. Betul. Kalau kemudian secara berkala ya, artinya tidak langsung serentak untuk kelas misalnya. Ya sudah ada beberapa yang kita rehab, terus kemudian untuk fasilitas penunjangnya yang dulu semua kelas itu masih menggunakan LCD, sekarang kita sudah mulai berubah ke TV plasma dan rencananya juga terkait dengan sistem informasi kita untuk mendukung pembelajaran sehingga mahasiswa akses internetnya lebih mudah, sinyalnya lebih bagus gitu loh, sehingga untuk mengakses informasi itu bisa mendukung mahasiswa untuk proses pembelajaran. Nah, selain itu juga untuk meningkatkan kualitasnya kan kita juga mendorong Bapak Ibu dosen untuk selalu mengupdate ilmunya begitu, Mbak. Ya, ya. Oke, jadi dari keseluruhan itu enggak yang pembelajarannya itu diubah gimana-gimana ya Pak, tapi lebih ke peningkatan kualitas ya? Iya, yang kita fokusnya ke sana. Dan karena memang apalagi ini kita proses akreditasi ya, harapannya kan ya paling tidak akreditasinya naik lah kan begitu. Jadi kalau perubahan frontal enggak ada, cuma bagaimana dari pihak rektorat, Pak Rektor itu komitmennya adalah kualitas proses pembelajarannya ditingkatkan, nah sehingga nanti outcome-nya alumninya itu punya daya saing gitu. Nah, ini kita mulai dari proses pembelajarannya dulu. Nah, ini perlu sinergi antara mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan kan gitu. Nah, ini yang saya juga minta bantuan teman-teman semua supaya mahasiswa juga semangat baru kan gitu. Gedungnya kan sudah di bawah baru. Nah, kita sebagai mahasiswa itu juga harus lebih semangat. Iya itu. Kalau nggak ada sinergi ya
ya percuma aja gitu ya. Gitu. Kita masih sama aja gitu. Iya. Nah, iya nih Pak, kan tadi sudah dijelaskan mengenai peningkatan kualitas mahasiswa. Nah, di sini kan juga ada banyak sekali ormawa-ormawa. Nah, di situ kan banyak sekali kegiatan dari mahasiswa yang sangat aktif. Nah, Bapak Tahmin ini saya mau tanya, apakah ada perbedaan mengenai kegiatan ormawa yang dulu sama yang sekarang nih Pak? Kalau secara apa ya, secara umum sih tidak, cuma kita coba kemarin hasil, karena sekarang yang mau kita coba itu tiap bulan dari bidang 3 itu selalu melakukan koordinasi dengan seluruh perwakilan ormawa. Jadi mereka kita lakukan evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian rencana ke depan, bulan depan akan melakukan apa. Itu kita evaluasi sekarang per bulan. Nah, sehingga target kami dari bidang 3 itu ada peningkatan kuantitas dan kualitas dari kegiatan mahasiswa. Artinya juga sudah mulai kita dorong supaya kegiatan mahasiswa itu tidak dinikmatin sendiri. Jadi selama ini kami masih melihat teman-teman mahasiswa beraktivitas, tetapi manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh teman-teman yang ada di Ormawa. Nah, ini kemarin sudah kita kesepakatan dengan Ormawa untuk skopnya kita perluas, sehingga bisa selain juga mahasiswa secara umum bisa menerima manfaatnya, juga akses keluar juga bisa. Nah, selain itu kami juga selalu dalam rapat koordinasi itu juga kita sampaikan juga kita untuk selalu kolaborasi dengan dosen pembina, karena setiap ormawa itu kan ada dosen pembinanya. Nah, itu yang mau kita tingkatkan peran dosen pembinanya, karena bapak-bapak dosen atau ibu dosen ini harus ikut bertanggung jawab terhadap keberlanjutan ormawa ini, kan gitu. Jadi semuanya akan kita coba tingkatkan. Yang poin pentingnya adalah bagaimana kualitas dan kuantitas ormawa itu kegiatannya bisa meningkat begitu. Betul Pak, apalagi kan Pak Tahmin ini sebagai wakil rektor 3 ya, itu kan menaungi kegiatan-kegiatan mahasiswa yang sangat berperan juga ya Pak untuk peningkatan mahasiswa dan juga menaungi kegiatan-kegiatan ormawa ya Pak. Nah, itu apakah ada pesan untuk mahasiswa ya Pak, untuk kegiatan ormawa itu harus seperti apa? Apakah Pak Tahmin ini ada kebijakan tersendiri untuk ormawa itu harus seperti ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tadi Pak? Betul. Ya, jadi banyak hal yang dari beberapa hasil koordinasi dengan teman-teman ormawa itu kan kita tampung aspirasi mereka kaitannya dengan kendalanya ada di mana saja, seperti itu. Terus poin pentingnya adalah bagaimana ormawa ini bisa menarik minat mahasiswa itu untuk ikut berkegiatan. Itu yang poin pentingnya. Jadi mahasiswa itu punya kebanggaan gitu loh, menjadi bagian dari ormawa itu. Nah, ini yang kami rasakan dan juga dirasakan oleh teman-teman ormawa itu masih kurang. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Nah, sekarang pertanyaan kan kita balik, ya bagaimana sekarang teman-teman ormawa itu bisa menarik minat teman-teman untuk ikut berkegiatan. Nah, karena ini nanti juga akan berpengaruh ketika mereka lulus. Kalau hard skill-nya kan sudah di akademik ya, nah kami kan soft skill-nya kan di situ. Nah, itu poin pentingnya. Terus kemudian juga kalau kita bicara tentang anggaran ya terbatas ya, karena memang sudah kita plotting, tetapi kita dorong ke teman-teman mahasiswa itu dengan bisa bagaimana efisiensi itu bisa dilakukan, tetapi kegiatannya tetap meningkat begitu. Itu Mbak, itu ya. Nah. Bapak mungkin izin pertanyaan sebentar ya Pak. Mau tanya sedikit mengenai apa sih Pak tantangan yang paling berat banget di ini mengatur ormawa ini? Iya, tantangannya apa sih Pak? Apa kesulitannya apa sih yang benar? Ya, jadi apakah perekonomiannya atau dari kebijakan lainnya? Oke, anggota orma ini terutama kita bicara di kampus kita ya. Jadi karena saya jadi membidangi di bidang 3 pada saat awal kampus ini berdiri, saya kan juga di bidang 3. Nah, sekarang juga bidang, ada perbedaan karakter gitu. Nah, kalau yang sekarang ini lebih pada bagaimana mereka berani menyampaikan pendapat. Nah, itu jadi kadang-kadang
ya jiwa muda, terus kemudian perspektifnya ke depan terlalu tinggi dan lain sebagainya kan gitu. Jadi sebenarnya kan ketika mereka melakukan kegiatan itu kan harus melihat pada sumber daya yang dipunyai, kan gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman mahasiswa itu karena saking apa ya semangatnya, terus motivasinya tinggi itu kadang-kadang mereka tidak melihat sumber daya yang mereka punyai. Tapi bagaimana mereka berusaha, wah kegiatan ini harus wah dan lain sebagainya. Nah disitulah kadang-kadang kita muncul perdebatan. Harus mensinkronkan antara sumber daya yang mereka punyai, kemampuan, kemudian dengan target yang harus mereka capai. Nah ini yang kadang-kadang di situ berbeda, harus melalui diskusi panjang gitu. Nah itu ya. Nah. Ngomong-ngomong mengenai karakter nih Pak, katanya nih dari yang zaman sekarang sama zaman dahulu nih berbeda. Nah untuk itu ada nggak sih Pak perbedaan waktu Pak Tahwin itu mengajar mahasiswa zaman sekarang sama mahasiswa zaman dahulu? Jadi perbedaannya pada ya mohon maaf ya. Jadi yang jelas karena fasilitas sarana dan prasarananya itu sudah berbeda. Itu ambil contoh ya. Kalau mahasiswa dulu itu kan fasilitas HP itu kan tidak seperti sekarang ya. Iya betul Pak. Kan begitu. Nah sehingga kadang-kadang ketika sekarang itu misalkan mahasiswa terlambat itu kan kirim SMS ke Bapak Ibu dosen, mohon izin Bapak Ibu dosen tidak. Nah kalau dulu kan tidak, kan gitu. Nah itu kalau lebih pada karakter, terus kemudian ya memang mungkin karena generasi yang berbeda ya. Jadi karena teman-teman mahasiswa yang terutama yang muda mereka lahir di zaman yang semuanya serba ada, kan gitu, sehingga mungkin bisa jadi effortnya itu agak berbeda dengan zaman saya dulu atau dengan zaman mahasiswa yang angkatan pertama, kan gitu, karena mereka kan semuanya sudah ada fasilitasnya kan gitu. Pertama kali kita kuliah di sini nggak ada AC, nggak ada masalah. Tapi sekarang coba AC-nya mati, kan langsung gitu. Menghubungi Iya, kan gitu. Nah, dulu kami pertama kuliah pakai OHP yang sorot itu, kan gitu. Ya toh? Nah, jadi lebih pada situ. Tapi kalau kemudian tentang bagaimana terkait dengan mereka menyerap di kelas, atensi di kelas, ya kalau anak-anak sekarang kan lebih kritis ya. Gitu aja sebenarnya. Lebih berani menyampaikan pendapat. Gitu. Berarti nggak ada istilah Gen Z ini apa ya, mentalnya diberikan ya nggak maksudnya diberikan apa nih Pak namanya pernyataan-pernyataan yang berbeda langsung kayak aduh aku nggak bisa nih, aku nggak bisa. Kalau saya melihatnya selama ini dengan teman-teman itu lebih pada karakter pribadi ya. Jadi artinya juga bagus kok. Ya tidak semua seperti itu, memang ada semuanya, ada beberapa juga ya. Tapi sekarang juga banyak yang menurut saya yang generasi Z ini juga petarung juga ada kan gitu. Jadi iya tidak semuanya. Jadi tergantung bagaimana kalau kita selaku dosen itu bisa mengelola itu gitu loh kan gitu. Ya. Jadi memang karakter mahasiswa kan juga berbeda-beda ya, tapi selaku dosen kan harus bisa memperlakukan mahasiswa itu juga secara berbeda juga begitu. Ya. Nih Pak Tahwin, ngomong-ngomong ada nggak ya mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai tingkah laku yang unik gitu loh Pak? Kadang kan ada mahasiswa yang menurut Pak Tahwin itu, oh ini loh mahasiswa ini kok unik sekali, kayak apa ini misalkan ditemui di kelas atau di mana atau di Ormawa, nah itu bisa diceritakan nih Pak. Oh ada. Kalau saya yang sering itu adalah mahasiswa yang sering terlambat itu aja. Nah sehingga atau tugas dan sebagainya jarang. Nah biasanya sih saya tidak pernah memarahi di kelas, enggak, karena melatar belakang mereka terlambat itu kan berbeda-beda kan begitu. Kalau saya sih tak ajak foto di depan kelas gitu itu, atau kalau enggak ya tak suruh duduk di samping saya dulu untuk membantu saya ngoperasikan laptop begitu. Nah itu pendekatan yang saya pakai. Kadang ada yang kena juga, tapi kadang juga ada yang double juga. Iya Pak. Kan gitu. Ya banyak juga yang begitu. Tapi
Ya paling tidak kan kalau bagi saya ya ketika ada hal masalah itu saya harus tahu latar belakang seperti itu bagaimana kan gitu. Kalau kemudian iya harus tahu kenapa sih kok dia seperti itu kan gitu. Jadi kita tidak boleh kemudian langsung menjustifikasi salah enggak kan gitu. Tapi kita harus tahu yang latar belakangnya seperti apa. Oke, katakanlah misalnya dia memang pemalas. Iya. Nah, kan berarti kan ada faktornya juga. Ngapain Iya. sih males kan gitu. Nah, lebih pada pendekatan personal lah. Kita mencoba memperlakukan mereka. Kalau saya ya seperti anak saya kan gitu aja. Itu. Ya. Nah, ini Pak, ada pesan nggak atau motivasi untuk teman-teman atau dulur-dulur UYR nih Pak, selama jadi mahasiswa di Universitas di BPI Rembang? Bisa disampaikan Pak di dulur-dulur UYR motivasinya? Ya, kalau motivasinya teman-teman semua ya, baik yang dari UYR maupun dulur-dulur semua, itu adalah bagaimana kita bisa memandang 4 tahun ke depan. Katakanlah kalau kita saat ini semester 1, kita sudah mulai berpikir 4 tahun yang akan datang setelah lulus itu mau ngapain. Kan begitu. Nah, sehingga kita planning saat ini. Kan gitu. Jadi itu yang penting. Jangan merasa berada di aman, senang di zona nyaman. Kalau sekarang ini kan teman-teman mahasiswa kan berangkat tinggal minta uang saku, ke rumah sudah ada makan dan sebagainya, tapi 4 tahun yang akan datang teman-teman kan harus keluar kan gitu. Nah, ini harus dilihat, artinya di planning mulai dari sekarang, siapkan gitu. Jadi tidak ada hal yang sulit ketika kita mau berusaha dan mau membuat perencanaan dulu mulai sekarang, itu aja ya. Iya, baik Pak. Terima kasih ya Pak untuk motivasinya. Nah, jadi dulur UYR nih, kita tuh harus lebih mempunyai planning agar nanti kita ke depannya mau jadi apa, mau tujuan kita seperti apa, agar kita itu lebih mudah untuk mencapainya. Nah, Pak, motivasi ini ya Pak, harapannya untuk Universitas UPI Rembang ini gimana nih Pak? Kasih harapan dong Pak untuk Universitas UPI Rembang ini. Jadi harapan kami untuk Universitas UPI Rembang adalah baik dari semua sivitas akademikanya, mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, dan pimpinan semuanya itu harus kembali pada visi dan misi. Jadi bagaimana lulusan kita itu unggul dan mempunyai daya saing. Nah, itu memerlukan sinergi antara kita semua. Kan gitu, satu tujuan kan gitu toh. Artinya kan manfaatnya juga nanti akan kita terima semua begitu. Jadi teman-teman harus paham itu. Oke, baik. Mungkin itu ya dulur UYR. Nah, buat dulur-dulur UYR, bila ada pertanyaan-pertanyaan yang masih pengen kita bahas di gosip, mungkin boleh nih tulis di kolom komen atau kirim aja ke DM info UYR ya, di IG-nya info UYR. Baik Pak Tahwin, terima kasih. Oke. Sudah ini? Iya. Aduh. Sebenarnya kita ini masih mau Pak. Iya gitu ya. Iya. Oh iya. Sobat-sobat UYR juga sepertinya Iya. ini masih pengen bertanya-tanya, tapi karena waktu istirahat terbatas. Oke. Ya, baik kita cukup saja. Terima kasih Pak Tahwin sudah Oke. motivasinya kepada kita semuanya. Harapannya nanti semoga kita ke depannya lebih menjadi dapat menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi dan lebih daya saing. Oke. Boleh nggak saya closing aja? Ya. Ya, closing nih. Oke. Untuk ini closingannya nih Pak Tahwin mau ngasih kata-kata apa nih? Oke, untuk UYR dulu UYR ya. UYR semakin berkembang, semakin berkualitas dan keren. Oke. Kita punya jargon loh Pak. Iya. Iya, jadi gini, gosip, ngobrol asik. Gitu ya. With UYR. Oke. Nanti kita closing untuk bareng-bareng pakai jargon itu ya Pak ya. Iya, oke. Oke, gosip, Ngobrol ngobrol asik. with UYR. Sip. Oke. Yang sudah menonton, nah saksikan di gosip selanjutnya. Kami mohon pamit, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.